Twitter yang saya tulis ini, saya mengingatkan, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Orientasinya politik masa depan. Saya mohon sekali, ini jangan dipelihara. Kalau ada yang manfaatkan ini sebagai situasi politik, jangan sampai membuat hal ini kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain. Apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Dan kami tidak melakukan suap dalam satu rupiah apapun kepada anggota DPR RI karena kami tidak punya uang. Dibuka siapa yang salah, pemerintah pusat yang salah atau pemerintah provinsi yang salah? Di mana letak kesalahannya? Baru di situ baru kita bicara. Jangan potong di sini dulu. Lihat dulu siapa yang salah dulu. Barulah kita tahu persoalan ini. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya karena saya melihat bahwa dia munafik. Kan saya bilang, saya tidak perlu jelasin. Saya punya hak menuntut karena saya sudah kerja keras. 2014 sampai 19. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Dia memelihara kemunafikan. Indonesia Timur itu orang yang punya harga diri, dikasih juga tidak mau. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Beri contoh yang baik pada rakyat. Jangan membeli keadilan. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai membuat cuitan soal undang-undang atau RUU tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua. Dia meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menandatangani RUU yang disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI tersebut. Pasalnya, kata Natalius Pigai, Bupati bayar uang ke anggota DPR RI untuk pasal pemekaran saat revisi otonomi khusus atau Otsus Papua. Tak hanya itu, Natalius Pigai juga memberikan bukti video pengakuan Bupati tersebut. Saya minta Presiden Republik Indonesia tidak boleh menandatangani rancangan undang-undang pemekaran Papua karena Bupati bayar uang ke anggota DPR RI untuk pasal pemekaran saat revisi Undang-Undang Otsus Papua. Berikut bukti video pengakuan Bupati. Ini kriminal konstitusi, tulis Natalius Pigai di Twitternya yang dikutip pada Kamis 14 Juli 2022. Perlu diketahui, DPR RI memutuskan 3 rancangan undang-undang atau RUU tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua menjadi undang-undang dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2021 sampai 2022 pada Kamis 30 Juni 2022 lalu. Usut punya usut, rupanya ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai tidak setuju jika wilayah Papua dilakukan pemekaran menjadi beberapa provinsi. Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaksa melakukan pemekaran wilayah Papua, bukan tidak mungkin rakyat Papua akan melakukan perlawanan. Dengan sendirinya, maka akan terjadi perang antara rakyat sipil Papua dengan aparat TNI dan polisi. Jika Papua dimekarkan, maka orang Papua akan beli senjata dan lawan aparat TNI Polri, kata Pigai. Karena itu, aktivis kemanusiaan asal Papua itu meminta Presiden Jokowi untuk menguburkan niatnya melakukan pemekaran wilayah Papua. Seperti diketahui, ide pemekaran wilayah Papua diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu. Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, kemudian Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya. Berbanding berbalik dengan pernyataan Pigai, Soleh Sengaji, salah satu warga yang diundang, mengatakan pemekaran wilayah bisa memberikan kesempatan untuk putra-putri asli Papua. Kesempatan itu untuk menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu. Dia juga yakin pemekaran wilayah bisa meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan lain, seorang tokoh agama di Jayapura, Job Seibu, juga setuju dengan rencana pemekaran DOB Papua.
Dia percaya pemekaran wilayah bisa membuat Papua lebih maju karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga Sama Papua? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangan kali. Semua kan konon katanya. Semua kan konon katanya. Konon katanya. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Presiden menjelaskan pembangunan Trans Papua memang harus dibangun untuk mempersatukan Indonesia. Bapak itu membangun Trans Papua. Apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Hanya jalan-jalan, dia bukan orang Papua, lebih baik pulang dari Papua itu tidak jauh kemana. Itu aja kepala zoom. Walaupun kau orang Papua, tapi dia membangun dengan hati, jangan angkarap orang Papua. Kalau tiga ini kan cuma casingnya doang Papua. Yang Papua beneran kan yang di Papua sana. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya katakan kalau Papua sakit hati pasti Indonesia juga sakit hati juga. Kalau Papua luka, sama-sama Indonesia juga ikut luka juga. Kita lihat aja di Jakarta saja, mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang Papua? Ya aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus. Di istana saja, baik di asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Twitter yang saya tulis ini, saya mengingatkan ya, tidak ada makan siang yang gratis. Orientasinya politik masa depan. Saya mohon sekali ini jangan dipelihara. Kalau ada yang manfaatkan ini sebagai situasi politik, jangan sampai membuat hal ini kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain. Apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Dan kami tidak melakukan suap dalam satu rupiah apapun kepada anggota DPR RI. Karena kami tidak punya uang. Dibuka siapa yang salah, pemerintah pusat yang salah atau pemerintah provinsi yang salah? Di mana letak kesalahannya? Baru di situ baru kita bicara. Jangan potong di sini dulu. Lihat dulu siapa yang salah dulu. Barulah kita tahu persoalan ini.